Motor bermesin 150 saat ini sudah memiliki teknologinya masing-masing. Misalnya Honda dengan ISP, Suzuki nggak tahu ya apa, dan Yamaha dengan VVA-nya. Honda selalu mengedepankan teknologi mereka yang bernama ISP, dan iya, mereka berhasil dengan hal tersebut. Yamaha pun seperti itu, Yamaha selalu mengedepankan VVA. Dan iya, Yamaha juga berhasil dengan hal itu. Bahkan di kalangan fans Yamaha, VVA selalu dibangga-banggakan. Apakah VVA sehebat itu? Jawabannya iya. VVA adalah salah satu teknologi yang bisa dibilang cukup jenius dari Yamaha. Tapi sebenarnya Yamaha ini bisa dibilang mendapatkan inspirasi VVA dari teknologi Honda, yaitu VTEC. Namun lebih baik mana? VVA atau VTEC? Pertama-tama, apa itu VVA? VVA atau Variable Valve Actuation adalah teknologi yang cukup terbaru dan mutakhir dari Yamaha. Dan teknologi ini merupakan satu inovasi yang membuat mesin motor Yamaha jadi lebih bertenaga, efisien, dan responsif. Emang iya? Jawabannya iya, karena sebelum era VVA, motor Yamaha biasanya lemot di bagian bawah dan enak di bagian atas. Namun dengan VVA, semua masalah itu hilang. Namun apa itu VVA? Secanggih apa VVA itu sampai dibanggain sama anak-anak ngabers kalau motornya Yamaha yang menggunakan teknologi VVA? Jadi Variable Valve Actuation atau VVA adalah teknologi yang digunakan oleh Yamaha untuk mengoptimalkan kinerja mesin pada berbagai putaran. Dan teknologi ini akan bekerja dengan cara mengatur bukaan katup masuk agar lebih optimal pada putaran rendah dan tinggi. Hasilnya motor akan bisa lebih irit bahan bakar di putaran rendah tetapi tetap bertenaga di putaran tinggi. Emang iya? Gimana cara kerjanya? Jadi cara kerja VVA itu sesuai dengan namanya, yaitu bukaan klep variabel. Dan tujuan VVA ini digunakan tentu aja untuk meningkatkan suplai bahan bakar dari putaran mesin rendah sampai tinggi. Kenapa bisa? Jadi dengan VVA, durasi lift knock-on as atau cam bisa berubah sesuai putaran mesin. Dan tujuan merubah durasi lift knock-on as tentu aja untuk mendapatkan performa yang baik di semua putaran mesin dengan satu profil cam. Ya, SOHC hanya memiliki satu profil cam untuk mengendalikan katup masuk dan keluar. Dan semua motor Yamaha hampir menggunakan mesin SOHC. Namun mesin yang hanya memiliki satu profil cam biasanya akan memiliki kekurangan yang signifikan jika dibandingkan dengan mesin yang menggunakan profil cam ganda seperti DOHC. Yang mana kalau pakai single profil, kalau bawahnya bertenaga ya biasanya atasnya kurang bertenaga alias kempos atau ngobos. Begitu juga sebaliknya, dan untuk mengatasi hal ini Yamaha akhirnya menggunakan dua profil cam. Dengan profil cam begitu, maka putaran atas dan bawah akan selalu bertenaga. Gimana caranya Yamaha bisa memaksimalkan dua profil cam tersebut bekerja? Jawabannya ya terbalik lagi, tentu aja VVA. Jadi secara umum, buka tutup klep di head cylinder Yamaha akan diatur oleh satu knock-on as atau single overhead cam shaft atau yang disebut SOHC. Tapi dengan cam memiliki dua gundukan atau yang disebut profil, mesin ini seakan-akan bisa menjadi DOHC jadi-jadian. Kenapa bisa? Ya karena dua profil cam ini akan memiliki fungsi yang berbeda. Pada putaran mesin rendah, profil cam low akan bekerja menggerakkan klep. Cam yang pertama ini akan membuka pada 16 derajat sebelum titik mati atas atau TMA dan akan menutup di 35 derajat setelah titik mati bawah atau TMB. Namun untuk mengaktifkan VVA ini, putaran mesin harus mencapai di titik tertentu, katakanlah 6000. Dan untuk mencapai putaran mesin sampai ke 6000 rpm, ECU akan memerintahkan perangkat solenoid aktuator yang berada di cover head cylinder untuk mendorong pin. Dan pin ini akan mengaktifkan cam high dengan profil lebih tinggi. Ya sebenarnya teknologi ini cukup sederhana karena hanya solenoid yang bermain di sana sesuai dengan perintah ECU. Tapi walaupun terlihat sederhana, ini adalah jawaban yang cukup hebat untuk sebuah mesin SOHC yang terkenal kalah secara performance dengan DOHC. Namun kenapa bisa? Dengan perubahan profil cam aja bisa merubah segalanya. Jadi secara spesifikasi, cam ini akan memiliki waktu membuka lebih cepat dan menutup lebih lama sehingga durasinya lebih besar dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar akan lebih banyak. Yang berarti cam akan membuka pada 20 derajat sebelum TMA dan menutup di 61 derajat setelah TMB. Kenapa hal ini dilakukan? Ya hal ini dilakukan untuk mengejar durasinya, yang mana durasinya harus mencapai di angka 268 derajat untuk cam high, sedangkan untuk cam low-nya atau cam pertama durasinya hanya di 231 derajat. Jadi ya secara sederhana, VVA memungkinkan mesin bekerja secara efisien pada dua mode berbeda. Mode low RPM yang mana katup bekerja secara ekonomis untuk efisiensi bahan bakar, lalu di mode high RPM ketika katup membuka lebih besar untuk meningkatkan tenaga dan responsivitas mesin. Dan teknologi ini ya mirip dengan sistem variable valve lainnya seperti VTEC. Tetapi Yamaha di sini sebenarnya sudah mengembangkan versinya sendiri yang lebih sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan motor berkapasitas kecil hingga menengah. Tapi sebenarnya, sejak kapan VVA ini diperkenalkan oleh Yamaha? Jadi VVA pertama kali diperkenalkan Yamaha pada tahun 2015 melalui Yamaha NMAX 155.
Saat itu, Yamaha ingin menghadirkan motor matic yang tidak hanya nyaman untuk harian, tetapi juga memiliki performance yang mumpuni di putaran tinggi. Sejak saat itu, teknologi VVA semakin banyak digunakan di berbagai model Yamaha, seperti Yamaha Aerox 155, Yamaha R15 V3, Yamaha MT15, Yamaha XXR 155, dan lainnya, intinya 150 cc. Dengan keberhasilan Yamaha dalam mengembangkan mesin VVA langsung menjadi fitur standar di berbagai model terbaru produk Yamaha, terutama untuk mesin yang berkapasitas 150 ke atas. Namun seberapa efisien VVA ini sebenarnya? Jawabannya tentu aja cukup efisien. Yang pertama, dengan menggunakan VVA, Yamaha tidak perlu mengganti mesinnya dengan konfigurasi DOHC. Dan ya, ini adalah salah satu alasan Yamaha sampai saat ini masih menggunakan mesin SOHC di hampir semua motornya. Dan ya, Yamaha berhasil dengan hal tersebut. Selain itu, VVA terkadang bahkan lebih bagus daripada DOHC, katakanlah DOHC Honda. Kenapa bisa? Ya, karena dengan adanya VVA, distribusi torsi dan tenaga akan lebih efisien ke seluruh mesin, yang pada akhirnya kinerja mesin menjadi lebih maksimal. Kita ambil contoh lagi antara motor Honda CBR Hello Kitty dan Yamaha R15 V3. Jika kedua motor ini diadu kecepatan, Yamaha R15 yang menggunakan SOHC akan lebih kencang daripada Honda CBR 150 yang menggunakan DOHC near square. Kenapa bisa? Padahal seharusnya DOHC menang telak. Tentu aja semua ini bisa terjadi karena mesin Yamaha R15 menggunakan VVA dan VVA-nya diselaraskan dengan mesin yang menggunakan bor di 58 mm dan stroke di 58,7 mm. Artinya mesin R15 memiliki karakter square engine, sedangkan CBR 150 yang mesinnya near square. Near square jika diadu dengan square engine tentu aja lebih bagus dan bertenaga square engine. Ini jika sama-sama DOHC. Tapi near square DOHC jika diadu dengan square SOHC, seharusnya secara teori near square DOHC masih menang. Tapi karena adanya VVA, Yamaha bisa mempermalukan Honda di sini. Ditambah lagi mesin Yamaha R15 juga bisa mencapai tenaga dan torsi maksimal dengan RPM yang lebih rendah jika dibandingkan Honda CBR near square. Kasarnya kalau kalian lagi adu balap, CBR udah ngeraung, Yamaha masih santuy. Kira-kira seperti itulah. Namun apakah VVA sepengaruh itu? Jawabannya iya. VVA kasarnya menyuplai udara yang lebih tinggi ke dalam mesin. Jika komposisi campuran udara dan bahan bakar lebih besar dan tepat, maka hal ini bisa membuat pembakaran lebih besar dan sempurna. Ya, VVA memang sepengaruh itu. Ditambah lagi dengan adanya pembakaran lebih besar dan sempurna, dengan VVA motor Yamaha bisa memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Menariknya di sini adalah Yamaha, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, sebenarnya mendapatkan inspirasi membuat VVA ini dari teknologi Honda yang bernama VTEC. Mungkin tadi sudah saya singgung kalau VVA mirip VTEC, namun seberapa mirip VVA dengan VTEC? Jadi sistem VTEC juga bekerja dengan dua mode, yaitu mode low RPM dan high RPM. Di VTEC, pada saat low RPM, bukaan klep akan bergantung pada profil cam yang rendah. Dan ketika RPM tinggi, akan memerintahkan fluida untuk menggeser pin sinkronisasi dan membuat 3 rocker arm bergabung. Dan rocker arm yang bergabung ini gerakannya akan dipengaruhi oleh profil cam high. Jika dilihat sekilas, iya VVA mirip dengan VTEC. Dan iya, secara umum VVA atau VTEC memang ada kesamaan fungsi, yaitu membuat variabel tinggi bukaan dan variabel durasi bukaan akan bergantung pada bentuk dari dua profil cam. Tapi walaupun sama, VVA dan VTEC tetap memiliki beberapa perbedaan. Dan perbedaan yang paling terlihat adalah jika di VVA menggunakan motor solenoid, sedangkan VTEC generasi lama menggunakan sistem hidrolik. Tapi secara garis besar semuanya hampir sama. Jadi ya, VVA sama dengan VTEC secara garis besar. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.